Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan dari soal yang tayangannya ada di TVRI pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 ya. Topiknya adalah pembelajaran usaha kaos tie-dye dan furniture. Oke. Ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan di akhir segmen video 1. Kaos tie-dye atau jumputan merupakan usaha rumahan yang akan memberikan keuntungan besar. Setujukah kamu dengan informasi tersebut? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah iya. Ya. Jadi tie-dye ini adalah salah satu bisnis rumahan memang ya. Jadi bisa dikerjakan dengan modal yang tidak terlalu besar. Jawabannya adalah ya, tapi harus memiliki skill ya, harus memiliki skill, keterampilan membuat kaos tersebut. Ya, apakah akan memberikan keuntungan besar? Ya, karena margin atau keuntungannya, atau keuntungan ini bisa mencapai sampai mencapai 50% lebih, ya. 50% lebih ya. Jadi biaya pembuatannya, biaya modal, jadi modal yang dikeluarkan untuk membuat satu kaos adalah 50.000, kurang lebih 50.000. Jadi kurang plus minus 50.000 ya, plus minus 50.000. Oke. Dan waktu pengerjaan antara 2 sampai 3 hari ya, sampai jadi ya. Jadi itu proses pengeringannya yang lama ya. Waktu plus minus 3 hari untuk satu kaos ya. Tapi sekali bikin kan bisa lebih dari satu kaos ya. Ini kalau kita cek ya dengan biaya atau modalnya adalah 50.000, tentu saja plus skill ya. Nah, ini kalau kita browsing, di sini ya saya sempat tulis saja beli kaos jemputan gitu, nanti harganya akan muncul. Kalau kita lihat di Tokopedia bisa dijual, ini sampai 155.000. Wah, kalau ini 200% ini labanya malah ya, bisa 200%. Kalau kita cek di tempat yang lain ada yang 69.000, ada yang 160, tergantung bukan ini ya. Maaf. Ada yang 120, ada yang 160, ada juga yang cukup murah tadi saya lihat. Ya tergantung tingkat kesulitan juga. Ada yang 35.000, ada mungkin bahannya ya, ini bahannya kainnya lebih murah ya. Intinya harga bisa bervariasi ya. Tergantung tingkat kesulitan, tergantung bahannya. Semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin bagus bahannya, tentu saja nilai jualnya semakin tinggi, lakunya semakin susah, tapi marginnya semakin besar. Ya, tapi tergantung ini juga sih, tergantung bagaimana pemasaran. Ya, jadi intinya ini bisa untuk meningkatkan keuntungan gimana? Ya omsetnya ditambah, ya menambah jumlah ya. Jadi kita selain ada dua cara untuk memberikan keuntungan lebih. Satu, meningkatkan kualitas. Ya, kualitas itu bisa dari bahannya atau motifnya. Dan nomor 2, kuantitas. Ya, meningkatkan kuantitas. Kalau kuantitas jumlahnya, produksinya hanya jangan 3 hari satu kaos ya. Kalau bisa 3 hari itu bisa jadi 30 kaos. Jadi sekali bikin langsung 30 atau berapa misalnya satuan baju itu kan biasanya kodi ya, 1 kodi gitu minimal. Untuk meningkatkan keuntungan. Jika teman-teman membangun usaha kaos tie-dye, bagaimana metode pemasarannya? Jelaskan ide kamu. Kalau kita lihat dari tayangan di video ini, bagaimana narasumber kita membuat ya. Ini adalah kaos jemputan ini yang bikin lama ya proses penjemurannya, dan kualitas tergantung sinar matahari juga. Kalau pas sinarnya terik kualitasnya lebih bagus. Nah, ini proses penjemputannya ya. Nah,
Ini nanti sampai pada ini proses pembuatannya ya, sampai pada proses penjualan ya. Ini tadi apa cara pembuatan. Kalau cara penjualannya ya bisa memanfaatkan pertemanan ya, dijual ke lingkungan sekitar. Yang pertama lingkungan sekitar ya. Narasumber kita pun sebenarnya yang memotivasi adalah teman-temannya ya, lingkungan sekitar, misalnya teman ya, kemudian saudara atau tetangga. Jadi kita tidak boleh malu-malu untuk menunjukkan karya kita dan menawarkannya, itu intinya ya. Kemudian kita bisa menawarkan secara online, menjual secara online ya. Ini akan bagus sekali ya, menjual secara online ini. Sekarang banyak sekali situs-situs penjualan online seperti tadi kita lihat di sini ada misalnya Tokopedia, ini ada apa Bukalapak, ada Shopee, macam-macam ya. Itu adalah ya, tempat di mana kita bisa berjualan online, bisa menggunakan Tokopedia, bisa Shopee, ya, bisa apa Bukalapak dan lain-lain. Kita juga bisa memanfaatkan sosial media selain secara online, sosial media, memanfaatkan sosial media atau media sosial ya, media sosial. Kita gunakan bahasa Indonesia. Kita bisa menggunakan media sosial, bisa IG, Instagram ya, bisa Facebook, bisa juga pakai WA. Nah, WA ini kan bisa bikin status, open order gitu ya. Jadi open PO biasanya ya, purchase order. Jadi WA ini bisa kita gunakan, masing-masing ini adalah grup intinya ya. Selain IG ya, atau Twitter mungkin ya. Ini ada grup yang bisa kita gunakan untuk menawarkan produk ya. Atau ya, kalau modalnya ada ya bisa membuka outlet ya, atau mungkin membuka toko ya, ya, atau dijual di ini apa pasar-pasar tumpah gitu bisa juga ya. Intinya kita banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjual asal kreatif. Kemudian di sini jelaskan apa yang dipertimbangkan sebelum membuka usaha di bidang furniture berbahan dasar jati Belanda. Ya, jati Belanda bukan jati yang didatangkan dari Belanda ya. Karena banyak untuk ini kan kayu bekas kayu bekas untuk ini ya, untuk peti ekspor ya. Jadi ya di sini ini adalah narasumber perajin langsung, ini menggunakan kayu-kayu bekas untuk membuat furniture. Ini adalah salah satu kreativitas untuk untuk berkarya dan mendapatkan nilai ekonomi darinya. Oke, jelaskan apa yang harus dipertimbangkan sebelum buka usaha bidang furniture berbahan dasar jati Belanda. Yang jelas, yang pertama itu yang harus dipersiapkan adalah skill. Ya, kalau narasumber kita ya, mendapatkan skill bisa menjadi pegawai dulu, pembuat furniture ya, pembuat furniture. Jadi dia memulai dari menjadi pegawai dulu sehingga tahu benar bagaimana cara membuatnya. Selain jadi pegawai, kita juga bisa mengikuti kursus misalnya, ya kursus. Ya, kita bisa mempelajarinya secara online juga, belajar online. Karena banyak sekali konten-konten seperti di YouTube itu menjelaskan bagaimana prosesnya, alat-alat apa aja yang digunakan. Ya, termasuk video dari pemerintah ya. Jadi pemerintah ada acara khusus ya, yang ini adalah merupakan video dari pemerintah. Di sini tunjukkan alat-alatnya apa saja ya. Ini disiarkan di TVRI dan direpost banyak di YouTube. Kalian bisa melihat video ini ya. Oke.
Kemudian setelah skill kita miliki, tentu saja skill itu harus terasa ya. Menjadi pegawai ini pilihan yang baik sebenarnya. Menjadi pegawai, kursus belajar online harus dipraktekkan, jangan hanya dilihat ya. Kemudian adalah kita harus menentukan target market, analisa pasar. Ya, kita analisa pasar. Ya, analisa pasar itu termasuk apa? Potensial buyer, ya apa? Potensi kita menjual ke sana ke siapa ya. Jadi kita kira-kira siapa sih yang membutuhkan produk kita analisa. Terus kita juga menganalisa cara pemasarannya ya. Terus kemudian kita juga yang ini berikutnya baru modal ya, modal ya. Kita bisa memikirkan modalnya ya, itu artinya kita dapatkan dari mana ya. Di video tersebut disebutkan bahwa modalnya itu kurang lebih 10 juta modal awal, plus minus 10 juta. Nah, modal 10 juta ini untuk apa? Untuk membeli peralatan dan membeli kayunya ya. Itu yang terakhir ya, modal. Yang penting kita tahu potensial buyernya, tahu cara pemasarannya seperti apa. Cara pemasaran bisa membuka membuka lapak sendiri, membuka outlet sendiri, atau membuka toko, atau dititipkan atau ditawar-tawarkan ya, ditawar-tawarkan. Jadi saya sering melihat di perumahan saya ada orang ngangkat kursi, ngangkat meja, langsung tawarkan door to door, itu ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin untuk awal-awal sebelum bisa membuka toko atau belum punya tempat untuk dititipkan, bisa tawarkan langsung atau taruh aja di depan rumah, ditulis dijual gitu, mungkin bisa. Sambil bisa memanfaatkan pertemanan saudara, sama persis dengan yang cara penjualan yang ada di sini. Bisa kita gunakan juga untuk furniture. Baik, ini adalah pembahasan dari video ini. Kita akan ketemu lagi untuk membahas pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.